Kata Radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Rieke Diah Pitaloka sepertinya adalah anggota DPR pertama yang memberikan komen soal kasus import gula yang menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Rieke bilang, kasus import gula yang menjerat Tom Lembong seolah merupakan jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan oleh para petani tebu. Pada 29 Oktober, Tom Lembong yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus import gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton pada tahun 2015. Tanggal 12 Mei 2015, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa stok gula kita masih banyak, jadi belum perlulah dibuka keran impor. Tapi pada tahun yang sama, Tom Lembong justru memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengimpor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, gula kristal mentah itu diolah menjadi gula kristal putih dan dijual ke pasar dengan harga yang lebih mahal dibanding harga pasaran saat itu. Apa yang salah? Pertama, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa stok gula kita banyak, belum perlu import gula untuk stabilisasi harga. Tapi Tom Lembong tetap ambil kebijakan untuk import gula. Kedua, gula kristal mentah yang diimpor diolah menjadi gula kristal putih dan selanjutnya dijual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Kalau tujuannya adalah membanjiri pasar dengan gula kristal putih untuk menstabilkan harga, kenapa malah dijual dengan harga yang lebih mahal? Dan kenapa tidak memerintahkan BUMN untuk langsung import gula kristal putih sebagaimana aturan yang berlaku selama ini? 3. Perusahaan yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih ternyata tidak punya izin untuk melakukan itu. Izin mereka hanya untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Belakangan banyak pihak yang mempertanyakan kasus ini. Apalagi Kejaksaan Agung masih belum menemukan bukti adanya aliran dana ke rekening Tom Lembong. Banyak juga yang bilang kasus ini syarat dengan kepentingan politik karena Tom Lembong terkenal vokal dan dekat dengan Anies Baswedan. Pro kontra pun terjadi. Yang menarik adalah pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, korupsi itu adalah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Walau tak terbukti menerima uang, setidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan memperkaya orang lain sudah terpenuhi. Catatan lain dari Mahfud, bukan hanya Tom Lembong Menteri Perdagangan yang import gula. Menteri-menteri sebelum dan sesudah Tom Lembong juga melakukan import gula. Kejaksaan perlu memastikan bahwa menteri-menteri yang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong. Dengan demikian, tuduhan bahwa kasus ini syarat kepentingan politik akan hilang dengan sendirinya. Bang, kopi lo dipakein gula nggak? Cek dulu gulanya, Bray. Itu gula hasil penyalahgunaan wewenang apa bukan? Jangan sampai gua kena diabetes tipe K. Tahu nggak lo, diabetes tipe K? Kagak bang, apaan tuh? Korupsi. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.